1236. Di garis depan, ada Sun yang berdiri di sana dengan tenang. Tangannya terlipat dan tergenggam. Dia mengenakan kostum hitam dan rambut hitamnya disampirkan ke belakang. Di belakangnya, Damar melihat sosok yang sangat dikenalnya. Balwin, Tigreal, Azur. Total dari mereka semua ada 10 orang. Mereka berbaris satu persatu. Mereka adalah kuil neraka Yama Hades Palace. Damar menarik napasnya dalam-dalam dan hatinya tenggelam. Semua kuil neraka Yama ada di sini. Damar merasa bahwa serah terima ini tidak akan sesederhana apa yang dia bayangkan. Di puncak paviliun, ada sekelompok orang yang berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Mereka yang hanya berdiam diri sudah mampu memberikan tekanan yang besar. Ini adalah Raja Hades Palace. Inilah yang disebut dengan kuil neraka Yama. Di belakang mereka ada 3 orang yaitu Guntur, Yani, dan Mina. Mata Mina tiba-tiba memerah ketika melihat Damar dan yang lainnya. Mina dibawa oleh Balwin ke planet asing. Balwin memperlakukannya dengan cukup baik dan akan memberikannya 1 atau 2 hari untuk pergi keluar setiap minggu. Tetapi karena hal itulah Mina merasa kesepian dan ketakutan. Ada sedikit mati rasa di dalam dirinya setelah mengalami itu lebih dari 1 tahun. Setelah itu, pada saat dia mendengar bahwa Damar dan yang lainnya mulai pulang ke bumi satu persatu, Mina sangat menantikan kapan Damar akan membawa Night Watcher untuk berperang dengan Hades Palace dan membawanya kembali ke bumi. Teknologi di bumi memang tidak secanggih yang ada di sini, tetapi itu adalah kampung halaman dan rumahnya. Dia hanya ingin hidup, tua, sakit, dan mati di tempat itu. Kali ini, akhirnya dia melihat Damar dan yang lainnya datang. Dia berharap dia bisa meninggalkan tempat ini dan pulang ke bumi. Damar dan rombongannya berdiri. Damar dan Dewa Mabuk berdiri di depan dan yang lainnya berdiri di belakang mereka. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak pihak lain, tetapi mereka tetap mampu untuk bersaing dengan pihak lawan. Selain Lilia, semua ahli bela diri yang datang adalah ahli bela diri yang sudah tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Selain Winston dan Lilia, tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari kuil neraka Yama. Gandia berdiri di belakang dengan wajah yang terluka dan menunjukkan sedikit ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat orang-orang dari Hades Palace. Tidak ada satupun pihak yang terlebih dahulu membuka mulut, tetapi tekanan dan energi mulai mengembun di seluruh paviliun Toba kuno. Tiba-tiba sebuah alunan musik kuno terdengar. Alunan piano masih terus bergema. Pada saat ini suara itu seperti membawa aura yang khusyuk. Dalam keheningan dan di bawah tekanan yang mengerikan ini, permukaan danau mulai sedikit bergetar dari waktu ke waktu. Segera setelah itu, air danau yang tenang tiba-tiba melonjak dan perahu tempat Damar dan yang lainnya berdiri mulai bergoyang terus-menerus. Boom! Pada saat ini, air di sekitarnya tampak mendidih. Damar hanya melihat senyuman di sudut bibir seorang wanita yang berdiri di atas sana. Sepertinya dia yang mengendalikan ini. Damar tidak melihat gerakan apapun, tetapi pada saat berikutnya danau itu langsung berubah menjadi lautan badai yang menghantam ke arah Damar dan yang lainnya secara langsung. Sepertinya, mereka ingin membuat kapal yang ditumpangi oleh Damar dan yang lainnya tenggelam. Pada saat ini, tubuh Damar merasakan sedikit gelombang Qi. Karakteristik es mekar dalam sekejap dengan kapal mereka sebagai pusatnya. Semua air yang menerjang mereka mengembun menjadi lapisan es pada saat ini. Ada jejak penghinaan di wajah wanita yang berdiri di atas sana. Apakah ini cara kalian memberi salam? Damar mengangkat kepalanya dan melihat selusin orang di atas sana dengan tatapan yang tajam. Sun tidak banyak bicara. Dia berdiri di atas sana dan matanya menyapu Damar dan yang lainnya. Dia hanya memperhatikan Smiley dan Satli untuk beberapa saat. Damar jelas merasakan bahwa napas keduanya mulai berubah menjadi sangat cepat ketika mata Sun tertuju pada mereka. Di sebelah Sun ada Balwin yang menatap Damar. "Damar, kita bertemu lagi," ucapnya dengan nada angkuh. "Damar, kamu sangat berani. Kamu berani mengikat pangeran kami dan mengancam kami untuk bernegosiasi denganmu," ucap Tigreal sembari tersenyum. Dia membuka kipas lipat di tangannya dan tersenyum lagi. "Apa kamu tidak takut mati di sini?" tanyanya. Damar tersenyum dan mengangkat kepalanya menatap Tigreal dan menyahut, "Mati di sini. Jika aku mati di sini, coba tebak ada berapa dari kalian yang akan dikubur bersamaku. Bahkan, coba kamu tebak apakah kamu akan mati di tanganku atau tidak." Lanjut Damar.
Tigreal sedikit menyusut dan menutup kipas lipatnya. Damar, aku benar-benar tidak suka dengan nada bicaramu sekarang. Lebih baik orang muda sepertimu tetap bersikap rendah hati, kalau tidak kamu tidak akan bisa membayangkan bagaimana hidupmu berakhir. Aku lebih suka kamu yang pada saat itu berada di Promise Island. Kamu menundukkan kepalamu ketika melihat kami. Aku juga benci dengan cara bicaramu. Kamu menggelengkan kepalamu seperti orang bodoh seolah sedang bersandirawa. Cepat atau lambat jika kamu menggelengkan kepala di depanku, maka aku akan menamparkan kepalamu hingga lepas. Ucap Damar sembari mencibir. Tigreal tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Oh, benarkah? Takutnya aku tidak akan pernah melihat hari itu tiba. Ucapnya. Kita tunggu dan saksikan. Ucap Damar. Pada saat ini, Sun membuka mulutnya dan tatapannya akhirnya jatuh pada Damar. Kamu memang punya keberanian yang luar biasa. Nyalimu sangat besar dan kamu sudah membuat kemajuan yang sangat pesat. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Aku juga sudah melihat bayangan Kaisar Fas pada masa itu di tubuhmu, ucapnya dengan tenang. Tidak ada gunanya mengatakan itu hari ini. Hari ini kita semua ada di sini untuk serah terima. Setelah serah terima kita kembali ke kehidupan masing-masing. Satu tukar dengan dua, ucap Damar dengan tenang juga. Pada saat ini Sun tiba-tiba tertawa. Dia memandang Damar dan menggelengkan kepalanya. Perasaan yang berat adalah akar dari kejahatan terbesar kalian di dunia. Pernahkah kamu berpikir bahwa aku yang sudah berjanji akan dengan sengaja menipumu? Hari ini kita datang ke sini untuk meminimalisir masalah di masa depan. Aku akan membuat kalian semua mati di tempat ini, ucap Sun. Semua orang yang dibawa oleh Damar tiba-tiba menyusut ketika mendengar hal ini. Putramu ada di tangan kami, ucap Thalia dengan tegas. Putra, Sun memandang Gandia yang berada di belakang kerumunan dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya perlu melahirkan satu lagi. Bagaimana, kalau kita membunuh para sandera bersama? Sun tersenyum penuh kemenangan sekarang. Kepala Damar seperti akan meledak ketika mendengar perkataan yang hampir tidak masuk di akal ini. Sun, orang ini benar-benar tidak bisa ditebak. Tidak ada orang yang tahu apakah apa yang dia omongkan nyata atau tidak. Mungkin saja dia melakukan hal ini hanya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Apakah ini rekayasa atau nyawa Gandia memang tidak penting baginya? Dia hanya merasa bahwa Damar menerobos terlalu cepat sekarang dan mulai menarik beberapa tokoh ternama. Mereka sudah tidak bisa mengendalikan Damar sekarang dan ingin menghancurkan Damar terlebih dahulu. Sun, aku akui kamu memang sangat kuat. Dalam ribuan tahun ini, kamu telah benar-benar melampauiku. Pada saat ini, Arlo mengambil langkah maju dengan tenang. Kami datang ke sini hari ini berarti kami siap untuk mati kapan saja. Aku tidak tahu ada berapa banyak orang yang datang selain kalian, tetapi orang-orang dari suku Hades ada di sini. Pemilik karakteristik reinkarnasi juga ada di sini. Jika pertempuran ini pecah, maka suku Hades pasti akan memberikan dukungan. Kamu dan kuil neraka Yama sudah tidak menyisakan banyak orang sekarang. Dewa mabuk tampak acuh tak acuh pada saat ini. Sun tersenyum sedikit ketika mendengar hal ini dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Arlo, kamu benar-benar memandang tinggi dirimu sendiri. Senyuman di wajah Sun langsung surut dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, benar kata kalian bahwa ini belum saatnya bagiku untuk menghabisi kalian. Meskipun aku tidak peduli dengan putraku, tetapi di luar dari semua itu dia adalah putraku yang memiliki bakat dan karakteristik yang unik. Dia bisa menjadi tangan kananku di masa depan. Aku pikir kita bisa berbincang dengan baik sebelum penyerahan. Ucapnya, semua orang yang dibawa oleh Damar menyusut. Sebagai seorang Night Watcher dan pernah menjadi Tuan Zero, dia telah berpartisipasi dalam banyak negosiasi. Ketika Night Watcher dari negara H bernegosiasi dengan Night Watcher lainnya, hal yang paling penting adalah mengambil inisiatif untuk bernegosiasi. Jelas, semua yang dilakukan oleh Hades Palace tadi tidak lain hanya untuk mencoba mendapatkan keuntungan dalam Ci. Apa yang harus Damar akui memang pihak lawan mendapatkan keuntungan itu. Sun, orang ini mungkin memang benar-benar tidak peduli dengan nyawa putranya. Namun, Damar dan yang lainnya tidak bisa mengabaikan nyawa Guntur, Mina, dan Yani. Katakan apa yang kamu ingin bicarakan. Mata Damar sedikit bergerak. Kita bicarakan mengenai orang berbakat di Eternal Planet. Ucap Sun dengan senyuman di wajahnya lagi. Bersambung, 1237. Terkait hal ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ujar Damar. Sun menggelengkan kepalanya sedikit.
Dia berdiri di atas paviliun toba kuno dan melihat ke bawah seraya berujar, "Tidak, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Bahkan ada kemungkinan kita bisa menjalin kerjasama. Tenang, kita langsung pastikan saja di sini. Aku katakan dengan jelas bahwa tidak akan ada kemungkinan kerjasama di antara kita. Leluhurku yang tak terhitung jumlahnya sudah mati di tanganmu. Kamu penjahat dalam sejarah," ucap Damar. "Damar, alam semesta adalah tempat yang tidak terbatas. Tidak ada yang tahu jaringan kosmik kita saat ini mungkin hanya satu sudut kecil. Eternal Planet tidak terlalu jauh dari bumi. Di ujung langit berbintang lain mungkin ada lebih banyak Eternal Planet lain yang lebih kuat. Hukum bertahan hidup di alam semesta adalah yang kuat memakan yang lemah. Kamu pikirkan baik-baik sebelum kamu di posisi yang lemah. Aku sudah memilih orang dan jalanku dan tentu saja sekarang kalian berada di posisi itu. Namun, aku sangat optimis dengan potensimu, jadi kami membuka kemungkinan untuk bekerja sama dan bernegosiasi. Di dunia ini, di alam semesta yang luas ini, negara yang membenci kota di dalamnya adalah sebuah kesalahan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah keuntungan. Volume bumi hanya sebesar itu dan kalian tidak memiliki banyak sumber energi baru seperti energi stone. Kamu telah berkembang hingga tingkat tertentu di bumi dan diperlukan energi baru untuk mendukung perkembangan teknologi kalian. Kalian bisa mempersiapkan diri untuk menyerang atau jika diserang oleh planet lain. Semuanya sama saja, Sun menjelaskan dengan acuh tak acuh. Kalian semua mengatakan bahwa Eternal Planet mencapai masa tergelap ketika aku memimpin dan semuanya berada di bawah kendaliku. Semua orang bilang bahwa Eternal Planet mencapai sejarah tergelapnya pada titik itu. Tetapi apa yang aku inginkan adalah membangun dunia yang ideal. Sayangnya, semua memandangku seperti bencana. Sama seperti planetmu yang diserang olehku. Suatu hari nanti di masa depan mungkin Eternal Planet akan menghadapi invasi peradaban yang lebih kuat. Aku akan menyingkirkan orang-orang dengan gen yang buruk dan mencapai modifikasi genetik. Dari generasi ke generasi, sumber daya yang digunakan akan semakin berguna untuk setiap orang. Mungkin di masa depan nanti isi dari Eternal Planet adalah manusia-manusia dengan tingkat Undying Flame ke atas dan kita tidak perlu takut untuk invasi macam apapun. Dengan bekerja sama, bumi juga akan menikmati teknologi di Eternal Planet. Sebuah prestasi yang besar, bahkan semua orang dengan gen yang cacat bisa dimusnahkan. Masa depanmu akan sekokoh emas. Tentu saja, karena ini adalah kerjasama, aku juga bersedia untuk menyediakan sumber daya untuk bumi. Tentu ada harga yang harus kamu bayar juga, misalnya warisan seni bela diri yang kuat di bumi. Sun menjelaskan dengan sangat tenang dan penuh dengan keyakinan. Damar tampak tertarik ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sun. Dia melengkungkan sudut bibirnya dan responnya tidak sesuai dengan ekspresi wajahnya. "Aku tidak tertarik dengan semua yang kamu katakan. Aku hanya akan memberimu 4 kata." "Apa?" tanya Sun yang matanya sedikit bergerak. "Jangan banyak berkhayal, bajingan." "Paham," ujar Guntur. Dari belakang ada Guntur yang membuka mulutnya mencibir Sun. Alis Sun langsung mengernyit ketika mendengar makian dari Damar. Adapun Balwin dan Tigreal, sudut bibir mereka sedikit berkedut ketika mendengar hal ini. Damar tidak mengatakan keempat kata ini, tetapi sampai batas tertentu dalam diamnya Damar adalah tanda bahwa dia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Guntur. "Aku tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Kita tidak punya kemungkinan sedikit pun untuk bekerja sama. Hal yang aku utamakan adalah kamu mati dan aku hidup, meskipun bukan sekarang tapi pasti akan terjadi di masa depan. Cepat serahkan para sandera," ucap Damar dengan tenang. Sun mengernyit dan menggelengkan kepalanya. "Sudah, tidak masalah. Semua orang di dunia ini memang bodoh," gumamnya. Damar tidak mau repot-repot menanggapi ucapan Sun. Dia hanya ingin menyelesaikan serah terima ini dengan cepat, kemudian kembali. Selama konflik masih bisa ditahan maka Damar pasti akan menahannya. "Tukar para sandera," ucap Damar. Sun melambaikan tangannya dan berhenti bicara. "Kalian, ikuti aku." Balwin berbalik dan berkata dengan tenang. Di belakang ada Mina yang gemetaran dan ada kilatan kelegaan di matanya. Mina tidak melihat ke arah Balwin dari awal sampai akhir. Dia juga sama sekali tidak ada perasaan tidak rela. Masalah emosional meningkat seiring dengan berjalannya pengalaman. Ini akan menjadi biasa saja, tetapi ketika hubungan sudah mencapai tingkat tertentu, tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tetap tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Tidak peduli seberapa acuh tak acuh dirinya,
dia juga masih manusia. Balwin sangat mencintai Mina, tetapi dia mencintai seseorang yang tidak berbalik mencintainya. Awalnya Balwin berpikir bahwa setelah sampai di Eternal Planet, Mina akan menyadari bahwa mereka berdua adalah jodoh dan mengubah penuh pandangannya, bahkan jatuh cinta padanya. Namun, sepertinya di dalam hati Mina, Balwin hanya seorang petani di Flat Village. Mina tidak pernah jauh cinta pada Balwin. Balwin merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Chi-nya melonjak sedikit dan melompat turun secara perlahan dari atap paviliun dengan 3 orang di tangannya. Damar juga meraih Gandia dan melompat dari kapal. Pada saat ini suasana menjadi sangat tegang. Orang-orang dari kedua sisi terus mendekat. Di sisi Hades Palace, Sun berdiri di atas paviliun dengan acuh tak acuh, sementara di bawah tangan Thalia dan yang lainnya menggenggam erat senjata mereka. Mereka siap bertarung kapan saja. Kedua belah pihak semakin dekat dan dekat hingga pada akhirnya jarak di antara mereka berdua hanya sekitar 10 meter. Mereka berhenti pada saat yang bersamaan. Balwin menatap Damar dan Damar membalas tatapan itu dengan tegas. "Tidak kusangka sama sekali kamu akan tumbuh begitu cepat," ucap Balwin dengan tenang. Damar mendongak, "Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah anggota Hades Palace, bahkan salah satu dari kuil neraka Yama. Tetapi itu tidak cukup. Aku dengar sekarang kamu sudah sebanding dengan pendekar tua, tetapi kamu masih tetap tidak cukup hebat. Kamu masih terlalu lemah. Tidak akan butuh waktu terlalu lama bagi kami untuk memerintah di Eternal Planet," ucap Balwin dengan tenang. "Apa kamu tahu mengapa Sun membiarkanmu hidup dan tidak membunuhmu secara langsung?" Mata Balwin sedikit bergerak ketika mengatakan hal ini. Karena dia belum bangun sebelumnya dan Tigreal takut pada Adrian yang ada di bumi. "Kalian tidak bisa menyerang bumi karena kamu tidak tahu ada berapa banyak orang seperti Adrian di bumi." Setelah dia bangun, dia takut dengan kumpulan kekuatan 8 kekuatan utama selama ribuan tahun ini, jadi dia ingin menggunakan tanganku untuk menangani 8 kekuatan utama, jawab Damar. "Ini mungkin bisa jadi salah satu alasannya," ucap Balwin. "Ada alasan lain. Sun menaruh ekspektasi yang tinggi padamu. Sun sudah mencapai peak Immortal Undying Flame, dia sangat kuat dan kamu tidak akan pernah bisa membayangkannya. Mungkin kamu bisa menjadi lawannya," ucap Balwin. Dia ingin menjadi kuat dan langsung pergi ke Driemo kemudian membunuh semua 8 kekuatan utama, ucap Damar dengan senyuman ringan. Balwin terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya lagi sembari berkata, "Damar, kamu masih belum cukup mengenal Eternal Planet. Aku terlalu malas untuk membicarakan banyak omong kosong di sini," ucap Damar dengan tenang. "Aku memiliki kesan yang baik padamu dulu, tetapi sekarang kamu hanya penjajah bumi. Cepat atau lambat salah satu dari kita akan jatuh," ucap Damar. Ketika Balwin mendengar hal ini, dia terdiam dan memandang Damar. "Jika hari itu tiba dan kamu mati, aku akan membawa abumu kembali ke bumi dan menguburnya di sana," ucapnya. "Tentu saja," ujar Damar. Balwin memandang Mina yang ada di sebelahnya. "Jika aku mati di tanganmu, aku harap kamu akan membawa tubuhku kembali ke bumi dan menguburkannya di Flat Village." "Sebenarnya, aku sangat menyukai bumi," ucapnya. Damar tertawa kecil, tidak mengiyakan perkataan Balwin. Pada saat berikutnya, Damar mengangkat tangannya dengan satu tangan. Chi melonjak keluar darinya dan langsung mengambil 3 orang di belakang Balwin. Ketika orang itu ditangkap oleh Damar, pada saat yang sama tubuh Balwin juga mengeluarkan Chi dan meraih Gandia. Keduanya mundur dengan cepat. Damar mendarat dengan mantap di haluan kapal. Balwin juga membawa Gandia kembali ke puncak paviliun Toba kuno. Pada saat ini, Damar menghela napas lega. Dia memandang Sun dan sedikit mengernyit. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Raja Hades Palace menyatukan kuil neraka Yama, tetapi semuanya ini sepertinya berjalan terlalu lancar. "Ayo pergi," ujar Dewa Mabuk dengan tenang. "Memangnya aku sudah mengizinkan kalian pergi?" Pada saat ini Sun membuka mulutnya. Bersambung, 1238. Hati Damar sedikit tenggelam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sun. Damar mendongak ke atas dan melihat Sun dengan tegas. "Aku adalah orang yang selalu menepati janjiku. Hari ini kita memang berjanji untuk melakukan serah terima. Kita sudah melakukannya, tetapi..." Sun tersenyum tipis, kemudian berkata, "Tetapi tidak semudah itu. Permasalahan di antara kita bisa dianggap selesai dan kalian bisa pergi, tetapi Smiley dan Satli harus tetap di sini." Ekspresi Smiley dan Satli langsung berubah begitu suara ini terdengar.
Wajah Smiley yang selalu tersenyum digantikan dengan kepanikan yang luar biasa. Aku ada di sini, kalian tidak akan bisa menyentuhnya. Dewa Mabuk melangkah maju dan berkata dengan nada yang tenang. Damar, pada saat ini Tigreal menggelengkan kepalanya, orang-orangmu boleh kalian bawa pergi, tetapi Smiley dan Satli bukan bagian dari kalian. Hidup mereka tidak ada hubungannya denganmu. Kalian bisa pergi dan kami tidak akan menghalangi langkah kalian. Raja kami membiarkan kalian pergi begitu saja, seharusnya kalian bersyukur. Ucapnya, apa kamu perlu bersandiwara seperti itu? Damar tiba-tiba menoleh. Senior Satli dan Senior Smiley datang ke sini hari ini untuk berdiri di posisi kami. Jika aku sudah menyelamatkan orangku, lalu aku akan melepaskan orang yang sudah membantu begitu saja. Apa kamu pikir semua orang sama brengseknya sepertimu? Ujar Damar. Hari ini semua orang yang datang bersamaku akan tetap pergi bersamaku. Tidak kekurangan satupun. Jika kalian ingin kami meninggalkan Smiley dan Satli, maka kami memilih untuk bertarung sampai akhir, lanjut Damar sembari mengangkat kepalanya dengan tegas. Mata Sun terlihat sangat dingin pada saat ini dan menatap lurus ke arah Damar. Damar, ini adalah masalah orang generasi sebelumnya. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Ucap Sun. Aku tahu kekuatan kelompokmu memang lebih kuat dari kami, lalu kenapa? Aku harus takut, kalau kami kalah paling kami mati. Damar menjilat bibirnya. Aku takut mati, tetapi kalian para orang tua pasti jauh lebih takut mati dariku. Aku sudah bersiap untuk mati kapan saja sejak pertama kali aku menginjakkan kakiku ke Eternal Planet. Jika kamu memang ingin bermain, maka kami akan menemani sampai titik akhir. Aku akan membuat kuil neraka Yama kehilangan 7-8 orang, lalu aku ikut mati bersama kalian. Menarik, kan? Pada saatnya tiba kita akan membiarkan 8 kekuatan utama yang mengambil keuntungan. Satu lagi, aku juga percaya bahwa setelah aku mati nanti Night Watcher akan bangkit kembali. Dia akan menggantikanku dan terus bertarung denganmu. Lanjut Damar dengan tatapan yang ganas. Di belakang Damar ada Thalia, Lilia, dan yang lainnya mengambil langkah maju pada saat yang bersamaan. Di mata Arlo juga timbul semangat juang yang mengerikan. Sejak kamu bertarung dengan Kaisar Vas, aku menjadi orang yang tak terkalahkan selama ribuan tahun. Aku juga menantikan terobosanmu di tingkat peak Immortal Undying Flame. Aku mau tahu seberapa kuat dirimu. Ucapnya sembari menggenggam sepatah sword yang bergetar dengan hebat. Di belakang mereka ada sepasang suami istri Smiley dan Satli yang menatap punggung mereka dengan perasaan kuat di hati mereka. Mengapa aku tidak dilibatkan dalam kemeriahan ini? Pada saat ini sebuah suara terdengar. Semua orang mencari asal datangnya suara dan melihat seorang pria tua yang tampak seperti pengemis. Dia berdiri di tepi danau dan memegang tongkat kayu seperti tongkat kerajaan. Dia berdiri di tepi danau dan tangan kanannya memegang sebuah astrolab. Pria tua itu tersenyum menatap Sun. Sun, sudah lama tidak bertemu. Si tetua bintang fajar. Sun mengernyit ketika melihat pria tua itu. Damar, Damar. Sun menghela napas panjang. Kemajuanmu memang meningkat dengan sangat pesat. Jika kamu menyimpannya, maka cepat atau lambat akan menjadi momok mengerikan, ujar tetua bintang fajar. Apa yang kamu katakan memang tidak salah. Aku benar-benar tidak ingin bertarung hingga akhir denganmu. Hades Palace telah tertidur selama ribuan tahun dan tidak mudah untuk mengumpulkan kekuatan untuk bersaing dengan 8 kekuatan utama. Namun, kamu tidak seharusnya membawa Smiley dan Satli kemari. Ucap Sun. Sun menatap Damar dengan acuh tak acuh lagi dan berkata, awalnya aku ingin melepaskanmu. Aku ingin menyelesaikan masalahku dengan sepasang suami istri itu, tetapi kamu malah berdiri di sisi mereka. Jika kamu berdiri di sisi mereka, itu berarti kamu sedang mencari mati. Di akhir pidatonya, ada emosi yang tampaknya tiba-tiba runtuh dan ekspresinya menjadi sedikit gila. Arlo mengerutkan keningnya ketika melihat adegan ini. Sepatah swordnya bergetar semakin hebat. Tidak, dia memasuki kondisi ini lagi. Ucap Smiley, jika kamu ingin mencari mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, kemudian aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dan perlahan membunuh 8 kekuatan utama. Setelah itu, aku akan pergi ke bumi dan membunuh semua orang yang ada di sana. Aku ingin menjadi raja di dalam semesta ini. Semua orang akan sujud menyembahku kemanapun kakiku melangkah. Semua peradaban akan aku taklukkan. Aku ingin membunuh planet-planet,
membunuh kalian. Di akhir pidatonya, Sun tampak seperti orang yang asal bicara. Omongannya sudah kemana-mana dan tidak ada arah tujuan. Ada kabut hitam yang mulai menyembur keluar dari tubuhnya. Damar mengerutkan alisnya dan menemukan bahwa vitalitasnya tampak ditarik pada saat ini. Ada tekanan yang luar biasa berkembang di tubuh Sun. Di segala arah toba kuno, ada beberapa tanaman yang mulai bermekaran, tetapi daunnya menguning dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan kemudian layu. Damar benar-benar terkejut. Kekuatan yang dimiliki oleh Sun benar-benar di luar dari pikirannya. Awalnya Damar berpikir bahwa terobosan yang dilakukan oleh Sun tidak akan berjarak terlalu besar darinya meski Damar belum cukup kuat untuk melawannya. Namun, pada saat ini dia hanya merasakan ketidakberdayaan. Di belakang ada karakteristik vitalitas Lilia sepenuhnya terbuka. Qi menyelimuti Damar dan yang lainnya untuk melawan kekuatan yang mematikan itu, tetapi jelas bahwa Lilia mengalami kesulitan yang luar biasa pada saat ini. Ada keringat yang mulai bercucuran di dahi Lilia, tetapi dia tetap mencoba yang terbaik untuk melawan. Dewa Mabuk mengeluarkan suara yang rendah dan maju selangkah. Damar melihat dengan jelas bahwa matanya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Salah satu matanya menjadi hitam dan mata lainnya menjadi putih. Tubuhnya yang ditutupi dengan pakaian compang camping mulai bergerak tertiup angin. Di bawah kakinya ada lambing yin dan yang muncul menyelimuti Damar dan yang lainnya. Momentum yang kuat dan tidak tertandingi meledak sepenuhnya. Pada saat ini, Damar yang berada di belakang Dewa Mabuk menemukan bahwa tekanan dari Sun menghilang dalam sekejap. Damar menghela napas panjang, menatap kuil neraka Yama yang ada di belakang Sun dan tiba-tiba mengeluarkan pedang naga Azure. Teknik pedang dan dao pembunuh langsung menyembur keluar dari tubuhnya. Hah! Wajah Tigreal langsung menunjukkan keterkejutan ketika merasakan ilmu bela diri yang dilakukan oleh Damar, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Merlin mengatakan sebelumnya bahwa kedua seni bela dirimu menyatu. Hal ini benar-benar tidak terduga. Kamu memang sangat berbakat, tetapi itu juga sepertinya menjadi alasan untuk tidak membiarkanmu melanjutkan hidup. Jika kami memberimu sedikit lebih banyak waktu, maka aku khawatir akan ada masalah di kedepannya. Gumamnya, apakah kamu mau membiarkan 8 kekuatan utama menikmati keuntungan dari semua ini? Tanya Damar dengan suara rendah. Damar benar-benar tidak tahu bagaimana memulainya. Aku juga tidak mau, jawab Balwin. Awalnya kamu berencana untuk tidak melakukannya, tetapi situasi dan kondisi Sun sekarang berada di luar kendali kami. Jadi, Damar pertempuran yang menjadi penentuan di antara kita tampaknya datang lebih cepat. Percayalah, setelah kamu mati nanti, aku akan mengirim abumu kembali ke bumi, lanjutnya. Setelah selesai bicara, tidak tahu sejak kapan ada pena yang keluar dari tangannya. Dia memegang pena penghakiman itu dan memandang Damar. Selanjutnya, apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu katakan akan menjadi kenyataan dan menjadi bukti kematianmu. Damar, aku tidak menyangka akan begini. Smiley menggertakkan giginya dan ingin meminta maaf. Damar tidak menyangka bahwa setelah serah terima selesai, Sun akan mengalami perubahan emosional yang begitu besar karena pasangan itu. Sun sepertinya sedikit gila, bukan, dia memang orang gila. Emosinya tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Damar memegang pedang naga Azurnya dengan kuat dan berkata, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Pergi. Pada saat ini suara Dewa Mabuk terdengar. Hah! Damar berbalik dan menatapnya dengan heran. Cepat pergi. Aku takut aku sudah tidak bisa menahan Sun lebih lama lagi. Dewa Mabuk berteriak dengan nada yang sangat serius. Bersambung, 1239. Damar sedikit mengernyit ketika mendengar perkataan Dewa Mabuk. Dewa Mabuk benar-benar sangat kuat. Dalam pandangan Damar, Dewa Mabuk mungkin telah melewati tingkat Immortal Unding Flame. Jika ada kesenjangan antara Dewa Mabuk dan Sun, kesenjangan ini tercermin dalam bakat yang merupakan manifestasi dari karakteristik. Mungkin dia tidak bisa mengalahkan Sun dan tidak bisa membunuh Sun, tetapi Damar merasa bahwa itu tidak apa karena setidaknya dia bisa menahan dan menjerat Sun. Namun, sekarang Dewa Mabuk telah mengatakan hal ini, sepertinya dia sama sekali bukan lawan Sun. Sun adalah orang dengan kejiwaan yang tidak normal. Sebelumnya dia masih berbicara dengan Damar dan yang lainnya secara normal, tetapi tubuhnya meledak seperti orang gila secara tiba-tiba. Dia ingin membunuh Smiley dan Satli di tempat ini. Damar tidak tahu terlalu banyak tentang Sun.
Dilihat dari pemahamannya yang terbatas tentang Sun, dia merasa bahwa Sun hanyalah orang yang kejam yang tidak mengenal apa makna dari kata perasaan. Hal itu terlihat dari banyaknya percakapan sebelumnya dengan Sun. Pada saat ini, Damar menambah pengetahuan yang mendalam tentang Sun. Ini adalah wujud yang sempurna dari seorang tiran. Dia sangat mudah marah dan berapi-api. Setelah diprovokasi, tampaknya tidak ada konsekuensi yang dia pertimbangkan sama sekali. Cepat pergi! Dewa Mabuk berteriak pada Damar dan yang lainnya dengan suara rendah. Namun, sebelum Dewa Mabuk sempat membuka mulutnya lagi, Thalia, Lilia, dan Wendy sudah melangkah maju dan berdiri di samping Dewa Mabuk. Guru, kamu sudah menyelamatkan aku dan Damar beberapa kali. Kamu terlibat dalam masalah kali ini juga karena kami. Kami tidak akan membiarkanmu sendirian sampai akhir dan mati begitu saja. Kamu adalah salah satu alasan kami masih bertahan. Ucap Thalia dengan tenang. Aturan Night Watcher adalah lebih baik tidak kembali sama sekali daripada harus meninggalkan satu orang. Ucap Wendy dengan tenang. Di belakangnya sebuah cakram hitam menjulang. Ada 6 Dark Sword yang perlahan jatuh ke dalam cakram. Guru, kamu juga telah melihatnya. Kami tidak akan pernah mundur dan pergi. Kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Sun, tetapi hari ini kita akan melawannya bersama. Ucap Damar dengan seringai di wajahnya. Dewa Mabuk itu tercengang. Dia menoleh dan menatap Damar. Dewa Mabuk sudah terbiasa sendiri selama bertahun-tahun. Sebuah pot anggur dan seekor anjing adalah temannya di Eternal Planet. Dia memakan apa saja yang bisa dipanggang selama perjalanan jika lapar dan meminum apa saja yang ada di depannya jika dia haus. Dia adalah orang pertama di Eternal Planet. Namun, dia hidup dengan nyaman, tetapi di satu sisi juga sangat kesepian. Damar dan yang lainnya masih sangat muda. Sekarang mereka baru berusia sekitar 30 tahun. Jika usia mereka dihitung dengan cara seperti di Eternal Planet, maka umur mereka benar-benar masih sangat kecil. Namun, pada saat ini perkataan Damar dan yang lainnya membuatnya terharu. Yin dan Yang yang berputar di kakinya dan sepatah sword yang bergetar di tangannya terus berjuang, sedangkan wajahnya menunjukkan senyum pebuh kelegaan. Smiley, Satli, dan aku mengambil risiko yang besar ketika kami masih muda. Namun, saat ini rasanya apapun yang sudah dikorbankan tidak jauh dari rasa kemanusiaan, ujar Dewa Mabuk. Setelah selesai bicara, Dewa Mabuk mengangkat alisnya dan menatap Sun yang ada di atas dan berkata, Damar, jika kita selamat, aku akan memberitahumu bahwa aku dan Sun pernah dibawa ke suatu tempat. Hei, bicarakan nanti setelah kita benar-benar selamat saja. Damar tersenyum sedikit dan memotong pembicaraan Dewa Mabuk. Damar memandang ke atas dan matanya tertuju pada Tigreal, kemudian memanggil Guntur yang ada di belakangnya. Guntur, bawa Mina untuk meninggalkan tempat ini. Yani, kamu masih bisa bertarung, kan? Ketika mereka melakukan perjalanan ini, total dari jumlah mereka hanya 9 orang. Jika ditambah dengan Yani dan Bintang Fajar yang berada di kejauhan, maka jumlah mereka menjadi 11. Ini pas untuk melawan jumlah dari pihak lain. Namun, ada satu masalah bahwa yang paling lemah di antara kuil neraka Yama bisa saja sekuat Patriarki 8 kekuatan utama. Mereka bukan lawan yang sepadan untuk Sun dan pasukannya. Pihak lawan punya Sun yang sangat mengerikan. Pertempuran kali ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Adapun mengenai Guntur, Damar bisa merasakan bahwa kondisi fisiknya tidak terlalu baik saat ini. Meskipun 2 bulan sudah berlalu, tetapi kondisi tubuhnya belum pulih. Pada saat ini, intensitas Qi yang dia keluarkan sangat sedikit. Mengenai akan pulih atau tidak, Lilia yang akan membantu memeriksanya setelah pulang. Tentu saja yang paling penting adalah mereka harus bisa meninggalkan tempat ini. Apa hidupmu, seberat itu? Tigreal tersenyum pada saat ini. Damar menjilat bibirnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan terbunuh di sini. Aku hanya melihat penampilan sandiwaramu saja sekarang. Kamu sangat buruk dalam berpura-pura. Aku sudah katakan bahwa jika beberapa kalian tidak mati hari ini, maka aku akan berutang pada dunia. Ucap Damar. Pedang naga Azure milik Damar langsung terhunus dan diarahkan ke Tigreal. Maju, teriaknya. Mati, semua harus mati. Semuanya harus mati. Pada saat ini, Sun benar-benar tampak berada di luar kendali. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar darinya. Matanya berubah menjadi merah darah. Damar sangat akrab dengan dao pembunuh seperti ini. Namun, Damar bisa merasakan bahwa dao pembunuh Sun jauh lebih kuat darinya.
Auranya membuat tanaman di dekat paviliun sepenuhnya layu. Pada saat ini, Dewa Mabuk melangkah maju dan tersenyum, lalu berkata, "Perhatikan baik-baik, ini adalah teknik pedangku." Dewa Mabuk benar-benar merasa tertantang pada saat ini. Auranya terus meletus dan menguat. Sepatah sword di tangannya tiba-tiba mengeluarkan energi yang luar biasa. "Simak semua yang terjadi," ucapnya lagi. Di tubuhnya ada karakteristik yin dan yang mengerikan menyelimuti. Energi yin dan yang melonjak keluar dari tubuhnya. Di atas sana, Sun juga bergerak. Kabut hitam yang mengerikan menyelimutinya. Dia mengangkat satu tangannya dan sebuah pedang panjang terbang kemudian jatuh di tangannya. Di atas pedang panjang itu juga ada kabut hitam yang menyelimuti. Pedang Raja Hades muncul lagi. Gumam Smile. Mata Sun yang seperti dilumuri darah itu menatap Dewa Mabuk. Keduanya menghilang di tempat di waktu yang hampir bersamaan pada titik tertentu. Keduanya juga mengeluarkan suara gema di waktu yang hampir bersamaan. Reinkarnasi. Raungan rendah Sun bergema. Pada saat yang sama juga suara Dewa Mabuk terdengar bergema, "Hancurkan." Kring. Sosok keduanya muncul di udara di waktu yang hampir bersamaan. Sepatah sword dan pedang Raja Hades bertabrakan. Damar menatap gerakan Dewa Mabuk. Pada saat ini dia memiliki perasaan bahwa sepertinya Dewa Mabuk sendiri merupakan sebuah pedang yang tajam. Ini adalah ilmu pedang Dewa Mabuk. Pada saat ini, Damar tampaknya tersentuh di dalam hati, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir dan merenunginya. Suara berikutnya membuat gendang telinga Damar seolah ingin pecah. Suara itu bergema di dalam telinga Damar dalam sekejap. Dia melihat kakinya dengan takjub karena ada retakan yang muncul di permukaan danau yang beku. Boom, boom, boom. Pada titik tertentu, lapisan es mulai retak, dan paviliun Toba kuno yang berada di tengah danau hancur dalam sekejap, kemudian berubah menjadi abu. Pada saat ini, Damar yang terganggu oleh suara ini tidak bisa lagi mendengar suara lain yang ada di sekitarnya. Dewa Mabuk dan Sun masih saling bertarung di atas sana. Pada titik tertentu, ada dengungan yang bergema lagi. Segera setelah itu, aura pedang yang menakutkan dan aura pembunuhan yang tak tertandingi mekar pada saat yang bersamaan pada keduanya. Boom! Gelombang udara yang mengerikan menghantam, permukaan danau benar-benar runtuh. Damar dan perahu yang dinaikinya tadi pecah dalam sekejap. Seluruh permukaan danau dipenuhi dengan gelombang yang besar. Di bawah gelombang kemarahan ini, Damar menemukan bahwa pihakan kakinya sedikit goyah. Tubuhnya dipenuhi dengan chi yang meledak-ledak dalam menahan akibat dari pertempuran kedua orang di atas sana. Damar merasa sangat terkejut. Karena pencerahan yang dia dapatkan sebelumnya, Damar berhasil menggabungkan dao pembunuh dan ilmu pedang. Damar merasa bahwa dia sudah semakin kuat, bagaimanapun juga dia sudah pernah menekan pendekar tua. Namun, ketika kedua orang paling menakutkan di Eternal Planet bertemu dan bertarung satu sama lain, dia benar-benar merasa bahwa ada perbedaan jelas jika membandingkan Sun dan Dewa Mabuk. Semuanya akan ditentukan hari ini. Pada saat ini, sebuah suara rendah terdengar. Damar memperhatikan di depannya, paviliun Toba kuno dipenuhi oleh ledakan misterius. Ada pena penghakiman di tangan Balwin yang menggambar sesuatu di udara, kemudian sebuah aura yang menakutkan muncul dan langsung menuju ke arah Damar. "Serahkan dia padaku." Di sisi Damar ada gelombang keagungan yang bertiup. Sosok Smile bergerak dan menuju ke arah Balwin. Di tangannya ada sebuah benda yang mirip dengan lempengan yang sepertinya dia gunakan waktu itu untuk menembak Damar. "Bunuh!" Damar menyingkirkan keterkejutan di hatinya dan meraung. Tangan kiri Damar memegang Dragon Sword dan tangan kanannya memegang pedang naga Azure. Damar menatap Balwin dan bergegas ke atas. Konflik skala besar antara Night Watcher dan Hades Place telah benar-benar dimulai. Bersambung, 1240. Setelah kota Fen diambil alih dengan mudahnya oleh Hades Palace, tempat ini relatif tenang selama beberapa periode waktu ini. Namun, hari ini hanya sedikit orang yang berani keluar karena mereka tahu bahwa Night Watcher dan para petinggi di Hades Palace akan bertemu di Toba kuno dan kemungkinan besar mereka akan saling menyerang. Orang-orang ini mungkin akan memutuskan kepemilikan akhir dari Eternal Planet, jadi orang-orang di kota ini merasa ketakutan selama 2 hari ini. Pada saat ini banyak orang merasa bahwa jendela rumah mereka terus bergetar. Mereka tahu bahwa getaran itu datang dari arah Toba kuno. Peperangan yang pecah membuat semuanya berguncang.
Bagian paling buruk dalam pertempuran ini adalah mereka yang berpartisipasi dalam perang ini adalah para Immortal Undying Flame dengan karakteristik yang unik dan kebanyakan dari mereka merupakan tokoh legendaris. Di antara mereka, ada dua orang terkemuka seperti Sun dan Dewa Mabuk. Tingkat pertempuran seperti ini belum pernah pecah sampai pada tahap ini selama ribuan tahun di Eternal Planet. Faktanya, peperangan antara ahli bela diri di tingkat Immortal Undying Flame sangat jarang terjadi. Pergerakan yang mereka lakukan pada saat ini terlalu besar. Lotus berjalan keluar dari halaman dan mengerutkan alisnya. Dia menoleh ke samping pada orang yang ada di sebelahnya. Takutnya mereka sudah mulai peperangan dengan Hades Palace. Apa kita harus ke sana? Tanya seseorang yang ada di samping Lotus. Iya, jawab Lotus sembari mengangguk dengan cepat. Orang-orang dari suku Hades mulai mengumpulkan tenaga mereka. Tetapi terlalu sedikit orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Hanya ada beberapa Immortal Undying Flame yang memiliki kualifikasi ini. Ahli bela diri di bawah tingkat Immortal Undying Flame takutnya tidak akan bisa menahan akibat dari pertempuran yang ganas ini. Di Toba kuno, medan perang benar-benar tersebar. Tempat paling sentral adalah medan perang antara Dewa Mabuk dengan Sun. Pergerakan mereka sangat besar dan kecepatan bertarung mereka sangat luar biasa. Setiap tabrakan yang dilakukan tampaknya dapat menghancurkan dunia. Di sisi lain, medan perang juga benar-benar berkecamuk. Kuil Neraka Yama berhadapan dengan Damar dan 10 orang lainnya. Damar telah melihat Tigreal tampak tidak nyaman untuk waktu yang lama, jadi dia langsung mengangkat pedangnya dan langsung menuju Tigreal. Keduanya langsung bertabrakan dalam sekejap. Jika medan perang antara Sun dan Dewa Mabuk berada di urutan paling dinamis, maka medan perang antara Damar dan Tigreal berada di urutan terakhir. Tigreal memegang kipas lipat di tangannya. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa kipas lipat itu. Kipas lipat itu sangat keras dan tulang-tulang dari kipas lipat itu seperti jarum yang melesat keluar dari waktu ke waktu hingga membuat pihak lawan sulit untuk menghindarinya. Hal yang paling penting adalah ketika Damar bersinggungan dengannya. Damar mengetahui bahwa orang ini benar-benar sangat kuat dan membuat Damar merasa pertempuran ini akan menjadi sangat berat. Kemarahan yang sangat kuat, serangannya aneh dan tidak bisa ditebak, bahkan karakternya seperti tak terkalahkan. Tigreal adalah urutan kedua terkuat setelah Balwin di dalam kuil Neraka Yama. Dia sedikit lebih tinggi dan lebih kuat jika dibandingkan Arthur dari Driemo. Terlebih lagi, dia adalah tangan kanan Sun dan yang poin terbaik darinya adalah dia sangat baik dalam menyusun siasat. Aura pedang Damar akan runtuh setiap kali mendekatinya. Ci pedang dan dao pembunuh Damar yang mendekati Tigreal seperti tidak ada apa-apanya setiap kali mendekati Tigreal. Ini jurusku. Tigreal tersenyum tipis, teknik reruntuhan. Kamu juga bisa menyebutnya seperti itu. Damar bertarung dalam keadaan yang sangat sulit. Seni bela diri dari pihak lawan benar-benar membuatnya tidak dapat diprediksi. Damar sendiri juga tidak tahu terlalu banyak tentang seni bela diri. Seni bela diri Tigreal tidak seperti seni bela diri, tetapi sedikit lebih mirip dengan peran karakteristik. Damar, bakatmu memang sangat luar biasa dan kuat, tetapi waktumu terlalu singkat. Kemajuanmu memang sangat pesat dan telah mengejutkan kami semua. Mungkin karena waktu latihan seni bela diri generasi kalian jauh lebih cepat dari waktu kami dulu. Ucap Tigreal yang bisa dibilang tidak terlalu sulit dalam menghadapi Damar. Namun, aku tidak meremehkan pengalaman yang telah dilewati olehmu. Tigreal berkata dengan ringan, sebenarnya sederhana jika kamu ingin mengalahkanku, seni bela dirimu harus lebih kuat dariku. Kamu harus benar-benar kuat hingga aku tidak bisa menanggungnya. Pada saat itu, kamu akan menembus pertahanan di sekitarku. Jika tidak, ci pedang dan dao pembunuhmu akan berubah menjadi abu dalam lingkup seni bela diriku. Lanjutnya, Ci Tigreal tiba-tiba meledak setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan tersenyum. Pada saat ini, pikiran Damar benar-benar tenggelam. Dia hanya merasakan bahwa ingatannya kabur untuk sementara waktu. Dia bahkan seperti lupa siapa namanya dan dari mana dia berasal. Namun, segera setelah itu karakteristik jiwanya meledak, seluruh tubuhnya langsung terbangun. Dia baru saja sadar dan merasakan ada lusinan tulangnya yang terangsang membawa energi mengerikan yang membuatnya marah hingga meledak ke segala arah. Damar menghindar dengan cepat. Pertempuran ini adalah pertempuran yang paling sulit untuk Damar sejak berlatih seni bela diri. Tigreal adalah eksistensi tingkat atas dari kuil Neraka Yama. Karakteristik dan seni bela diri yang dia gunakan juga terlalu unik. Jika ingin memenangkan peperangan dengannya,
maka tampaknya Damar harus mengandalkan kekuatan absolut untuk menekannya. Selama pertempuran, karakteristik jiwa berkembang dengan sangat pesat. Mereka bertarung di berbagai tempat dan semua itu jatuh ke dalam pikirannya. Thalia berhadapan dengan seorang wanita. Wanita itu memiliki karakteristik air. Dia memiliki aura yang luar biasa dan tampaknya wanita ini sangat kuat dalam bidang seni bela diri. Thalia yang bertarung dengannya seperti sedang mempertaruhkan nyawa sendiri. Di antara 10 kuil neraka Yama, Azur merupakan yang paling lemah, tetapi lawannya adalah Winston. Ada jarak yang jelas antara kekuatan yang dimiliki oleh Winston dan Azur. Winston sudah menderita banyak cedera pada saat ini. Lilia dan Yani juga harus memakan tenaga yang jauh lebih berat. Meskipun mereka mengandalkan keunikan mereka, tetapi mereka belum memahami seni bela diri. Tentu sangat sulit bagi mereka untuk menangkis dan menghadapi serangan kuil neraka Yama Hades Palace. Keduanya memiliki pengetahuan yang baik tentang diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah mengerti tentang seni bela diri, jadi mereka mencoba menangkis dengan mengandalkan keunggulan karakteristik mereka. Namun, ini bukanlah hal yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Ada total 11 pertarungan yang terjadi. Dari semua bagian itu, pihak Damar berada di posisi yang paling tidak menguntungkan. Tentu saja, bukan berarti tidak ada tempat yang menguntungkan dari sisi Damar, misalnya, Wendy. Tidak tahu apa yang sudah dialami oleh Wendy di suku Hades dan warisan apa yang telah dia miliki, tetapi momentum dan kekuatan tempur yang dia keluarkan pada saat ini sudah mendekati level Thalia. Sebagai penguasa dari karakter reinkarnasi, dia dilahirkan untuk mengendalikan 6 alam. Bisa dibilang tidak ada yang bisa menandinginya. Pihak lain yang unggul dalam peperangan ini adalah Bintang Fajar. Jika ini terus berlanjut maka ini tidak akan berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pihak mereka yang terluka dan timbul kecemasan di dalam hati. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memperhatikan orang lain saat melawanku, dirimu saja begitu menyedihkan. Ucap Tigreal yang tampaknya memperhatikan Damar yang terdistraksi. Tigreal langsung menyerang ke arah Damar dengan kipas lipat di tangannya yang gemetar. Aku akui aku memang tidak bisa membunuhmu sekarang, ucap Damar dengan tenang. Namun, aku sudah berkata bahwa jika hari ini kami semua harus mati di tempat ini, maka aku akan menyeret sebagian besar dari kalian masuk ke dalam pemakaman. Lanjut Damar. Hah, ekspresi Tigreal sedikit berubah. Sesaat berikutnya dia merasakan hembusan angin yang bertiup di sekelilingnya. Karakteristik angin. Tidak, kelopak mata Tigreal berkedut dengan hebat. Saat ini, kecepatan Damar meledak sepenuhnya. Meskipun dia tidak memahami kecepatan Winston, Smiley, dan Satli, tetapi dia memiliki karakteristik angin yang cukup dia kuasai. Kecepatan yang dia miliki benar-benar sangat luar biasa. Sejak awal, Damar tahu betul bahwa dalam pertempuran ini hampir 90% dari pihak lawan tidak mungkin untuk dikalahkan jika mereka benar-benar berperang. Jika mereka kabur, maka mereka harus menggunakan hidup mereka untuk menggantikan lawan. Salah satu dari kuil neraka Yama harus dibunuh, sehingga orang-orang dari Hades Palace akan merasa sakit hati dan mungkin kedua belah pihak akan gencatan senjata. Tentu saja, dalam proses ini beberapa dari mereka mungkin akan gugur dalam pertempuran, tetapi masalah yang sudah berkembang sampai titik ini sudah berada di luar dari kendali Damar. Alasan mengapa dia tidak memilih Balwin dan memilih Tigreal adalah pertama karena Smiley memilih Balwin dan yang kedua adalah dia merasa bahwa karakteristik jiwanya dapat menahan dan melawan karakteristik penghapus memori milik Tigreal. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa seni bela diri yang dipahami oleh Tigreal terlalu aneh dan menyebabkan pertarungan ini menjadi sangat sulit. Jika dia tidak bisa membunuh Tigreal, maka setidaknya yang lain bisa terbunuh sudah cukup. Karakteristik anginnya meledak dan menerjang ke tempat yang jauh dalam sekejap. Angin itu berhembus pada Winston yang sedang berada dalam tekanan luar biasa. Jurus, lonjakan kematian. Dalam perjalanannya momentum Damar meningkat lagi. Bersambung, 1241. Toba kuno ditimpa oleh Qi yang sangat menakutkan. Qi di sana terus-menerus melonjak. Di sekitar Damar ada suara angin yang keras. Dia bergerak dengan sangat cepat bersama dengan embusan angin dan langsung membuka jarak antara dirinya dan Tigreal. Ekspresi Tigreal sedikit berubah. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Damar akan melakukan tindakan seperti ini. Tigreal bergerak mengikuti Damar dengan cepat. Lusinan tulang kipas keluar dari kipas lipat di tangannya. Dia membawa Qi yang mengepul dan langsung berlari ke punggung Damar.
Kecepatan Damar melesat semakin cepat dan dia segera mendekati Azur. Chi dalam diri Damar juga terus-menerus meningkat. Di bawah aura pembunuh, Chi terus melonjak. Dia benar-benar mirip dengan orang setingkat Tigreal sekarang. Dalam hal seni bela diri, dia mengandalkan dao pembunuh dan teknik pedang. Kekuatannya sekarang sebanding dengan seni bela diri. Azur hampir dibunuh oleh Damar ketika berada di kota Ziggy. Pada saat ini, Damar memilih untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Dia tidak menahan dirinya sama sekali. Di dalam pikirannya, dia diam-diam menggumamkan metode mental pada Sky Sword. Di tingkatannya sekarang, membuka panca indera dan meningkatkan ketajaman mata merupakan kemampuan paling dasar. Dia mungkin hanya melihat sekilas tentang spektrum Sky Sword. Dia tidak punya waktu untuk melihat gerakan spesifiknya, tetapi dia secara kasar mengingat mantra mentalnya. Pada saat ini, Damar diam-diam bermeditasi dan melantunkan mantra mental. Dia benar-benar mengabaikan selusin tulang kipas yang menyerang dari belakang. Apa orang ini gila? Wajah Tigreal tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama dia mencibir, tingkat pertumbuhannya memang terlalu cepat. Dalam beberapa tahun ini, dia mungkin akan mencapai tingkat yang tidak bisa dibayangkan. Dia rela menyerang seorang Azur dan menukarnya dengan nyawanya. Setelah bergumam, Tigreal melambaikan kipas lipatnya lagi. Kecepatan tulang kipas itu melonjak lagi pada saat ini. Kekuatannya tampak menjadi jauh lebih besar. Boom, boom, boom. Pada saat ini ada sebuah suara yang bergema di kejauhan. Dewan sedang berdiri di gunung yang tinggi di toba kuno dengan senapan sniper di tangannya. Pelurunya ditembakkan satu persatu. Peluru itu mendesing dan langsung mengenai tulang kipas. Peluru pertama, peluru kedua, peluru ketiga. Berkat bantuan dan arahan dari Adrian, Dewan bisa menerobos tingkat Eternal Undying Flame. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap suntikan jarum keberuntungan, kemudian dia dibantu oleh obat dan menembus Eternal Undying Flame dalam satu gerakan. Bagi Dewan, ini sudah cukup. Saat ini dia sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame. Dia mengandalkan teknik di tangannya untuk mengancam keberadaan Immortal Undying Flame. Sekarang dia telah mencapai Eternal Undying Flame dan ancaman yang dia bawa di tangannya secara alami akan meningkat. Hanya saja, satu kekuatan peluru tidak bisa mengimbangi pada saat ini. Muci sebenarnya membantu menelitinya selama ini. Dalam serah terima ini, Damar tidak berencana untuk membiarkannya datang. Tanpa seni bela diri, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Lilia dan Yani berjuang dan berperang dengan mengandalkan karakteristik mereka yang unik. Namun, Dewan sendiri khawatir dan memilih untuk ikut. Pada saat dia melihat bahwa posisi Damar dan yang lainnya berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan, dia menjadi panik. Sebagai teman sehidup semati Damar, Dewan tahu apa yang ingin dilakukan oleh Damar ketika melihat Damar menyerang ke arah Azur. Damar, dia ingin mempertaruhkan nyawanya dengan pihak lawan. Dia benar-benar menyerah pada semua pertahanan yang ada di belakangnya. Dia melakukan mode penyerangan penuh, ingin menyerang Azur sampai mati. Dia ingin membunuh salah satu dari kuil neraka Yama. Pada saat ini, Dewan memilih dengan tegas untuk menembak. Moncong senapannya terus-menerus bergetar. Ada beberapa tulang kipas yang hancur di udara. Masih ada 4 atau 5 yang gagal dikenai dan menerkam Damar. Pada saat ini, Chi di tubuh Damar yang menakutkan tetap ada dan terus mendekati Azur. Mata Damar tiba-tiba bergerak, Eight Shadow Sky Sword. Ditemani oleh meditasi pikiran yang hening, Chi Damar membentuk orbit yang aneh. Sesaat berikutnya tubuhnya langsung berubah dan membelah menjadi 8 bayangan. Semua Chi pedang berkumpul, tubuh Damar langsung muncul di hadapan Azur. Pada saat berikutnya, Chi pedang meledak seketika. Hampir pada saat yang sama, 4 atau 5 tulang kipas yang seperti jarum baja itu menusuk punggung Damar dan melewatinya secara langsung. Darah Damar mengalir seperti semburan air. Karakteristik penguatan di dalam tubuh Damar benar-benar tidak dapat melawannya. Sensasi nyeri yang tajam muncul di benaknya. Damar tidak bisa bernapas, tetapi pada saat ini Azur mulai panik dan kacau. Tubuhnya mulai menyebar ke segala arah. Tidak, tidak, tidak. Azur panik dan dia merasa hidupnya berlalu dengan cepat. Pada saat ini, jiwanya seolah keluar. Gandia bersembunyi di kejauhan sedang mempelajari karakteristik Lilia dan ingin membantu menyelamatkan Azur, tetapi kekuatan Eight Shadow Sky Sword meningkat 2 kali lipat lebih kuat di bawah pengaruh pikiran Damar. Bagaimanapun juga karakteristik duplikat telah dibajak. Gandia akhirnya menemukan bahwa tidak ada waktu untuk menyembuhkan Azur.
Azur merasa kesadarannya terus menghilang dan tubuhnya mulai hancur berantakan. Pada akhirnya, tubuhnya terjatuh ke tanah. Dia sudah bertarung sampai sekarang dan dia menjadi yang pertama gugur dalam pertempuran. Tidak ada satu orang pun yang menyangka situasi ini akan terjadi. Semua orang melihat ke sisi Azur dan orang-orang dari pihak Hades Palace terkejut. Dalam pertempuran ini, semua orang dari Hades Palace yakin bahwa mereka akan menang. Tentu saja, mereka juga sudah berpikir bahwa beberapa dari mereka mungkin akan mati di tempat ini. Oleh karena itu, sejak memulai pertempuran, selain menghadapi Winston, Yani, dan Lilia, sebagian besar dari mereka fokus pada pertahanan dan menyelamatkan hidup mereka. Mereka semua tahu bahwa Sun pasti akan menang. Ketika Sun dan Arlo telah menunjukkan siapa yang menang dan kalah, maka mereka dapat melepaskan tangan, kemudian membunuh Damar dan yang lainnya satu persatu. Mereka telah memikirkan dan menebak bahwa keberadaan Dewa Mabuk yang berjuang mati-matian ini pasti membuat mereka harus menarik beberapa orang kembali. Ini juga alasan mengapa semua orang di Hades Palace tidak ingin melakukan hal ini pada awalnya. Mereka membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengelola kuil neraka Yama. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Damar sebelumnya, jika terlalu banyak kematian yang terjadi, maka satu-satunya pihak yang akan mengambil keuntungan adalah 8 kekuatan utama. Namun, emosi Sun menjadi tidak terkendali dan situasi sudah berkembang ke titik di mana mereka tidak bisa mengendalikannya. Hal yang membuat mereka tidak habis pikir adalah orang pertama yang gugur dalam pertempuran ini adalah salah satu dari kuil neraka Yama. Tigreal, apa yang kamu lakukan? Melihat adegan ini, Balwin yang sudah gemetaran melawan Smiley mengeluarkan raungan kemarahan. Damar membunuh salah satu anggota dari kuil neraka Yama di bawah kelopak mata Tigreal. Kultivasi dan pengembangan yang dilakukan pada setiap anggota kuil neraka Yama sangat sulit dan menghabiskan banyak tenaga, materi, dan sumber daya. Sekarang salah satu dari mereka ditebas begitu saja dengan pedang oleh Damar. Ekspresi Tigreal menjadi sangat muram. Dia menatap Damar dengan mata yang merah seperti darah seraya berseru dengan penuh emosi, "Damar, kamu pasti akan mati hari ini." Damar meliriknya dan dia merasakan Chi yang mengamuk di dalam tubuhnya. Dia menghancurkan tubuhnya dan darah terus mengalir di beberapa luka. Damar mengabaikan perkataan Tigreal dan mengeluarkan karakteristik es untuk menutupi luka-lukanya. Rasa sakit yang hebat masih merangsang sarafnya, tetapi Damar tampaknya tidak sadar dan menoleh melihat ke arah Lilia, kemudian menyeringai pada Tigreal. "Tebak, sebelum kamu berhasil menangkapku, berapa banyak anggota kuil neraka Yama yang akan mati di tanganku?" ujarnya. "Sekarang, yang kedua. Apa kamu mau mengikutiku?" Damar tersenyum ringan. Damar menghilang begitu saja. Tigreal sangat marah pada awalnya, tetapi kemudian ada seringai aneh yang muncul di wajahnya. Dia tidak mengejar Damar, tetapi dia berbalik dan langsung mengarah kepada Thalia. Boom! Pada saat ini, di tengah pertempuran ada retakan yang bergema di udara. Ekspresi semua orang sedikit terkejut. Di atas langit ada sesosok yang jatuh seperti bola meriam. Dia jatuh dari langit dan menghantam tanah yang jauh di tepi danau hingga tanah runtuh seketika. "Guru!" Wajah Damar berubah menjadi sangat liar. Damar melihat ke arah pusat ledakan di mana ada Dewa Mabuk yang terbaring di tanah. Sepatah sword lepas dari tangannya dan berguling ke samping. Dia sudah bertarung sampai sekarang dan dia kalah. "Kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati." Di atas langit, ada suara yang terus bergema dan energi yang mematikan terus menyebar. Bersambung, 1242. Kabut hitam kembali menyebar ke sekeliling. Pada saat ini, punggung Damar terasa dingin dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun di Eternal Planet, dia memiliki beberapa teman dan rekan yang sangat penting baginya. Orang yang Damar percaya tidak banyak, tetapi Dewa Mabuk merupakan salah satunya. Pertama kali mereka bertemu di alam liar, pada saat itu Damar membunuh anggota dari 4 keluarga besar dan dikepung. Dewa Mabuk datang menyelamatkannya untuk pertama kali. Meskipun Dewa Mabuk berkata bahwa sebenarnya dia hanya ingin Damar membantunya untuk melawan Sun dan karena tulang naga yang dimiliki oleh Damar ingin dia gunakan untuk membunuh Sun, jadi dia diam-diam memanfaatkan Damar dengan menyelamatkannya, tetapi Damar tidak mengecewakannya sama sekali. Kekuatannya melesat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, dia sebanding dengan generasi-generasi yang lebih tua. Dewa Mabuk tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Damar adalah orang yang terkemuka dan berbakat.
Dalam kehidupan Damar, ada dua orang yang sangat dihormati olehnya. Orang pertama adalah Iman dan yang kedua adalah Dewa Mabuk. Mereka berdua adalah orang yang mengubah hidup Damar. Oleh karena itu, ketika Iman hendak mengayunkan pisau terakhirnya pada masa itu, meski Damar sudah kalah, dia masih ingin keluar dan mati untuk Iman. Sebuah berkat yang besar bertemu dengan orang yang memberikan kehidupan dan pandangan baru. Damar memiliki pemikiran dan perasaan yang sama terhadap Dewa Mabuk. Dewa Mabuk pernah berkata bahwa dia akan melawan Sun di masa depan dan dia tidak akan membiarkan Sun menguasai dunia. Damar sangat ingin menggantikannya sama seperti dia menggantikan Iman pada saat itu. Namun, dia sudah tidak punya banyak waktu yang tersisa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengejar semua ilmu yang bisa dia pelajari, tetapi dia masih belum berhasil. Damar melihat kabut hitam yang mengambang di udara dan ada sesosok tubuh yang berdiri di antara kabut, kemudian melihat ke arah Dewa Mabuk yang tergeletak tidak jauh di tanah. Dewa Mabuk kalah. Guru, senior, Arlo, di sekitar sana ada seruan yang terus bergema. Damar tidak berbicara dan pada saat ini melihat Dewa Mabuk yang jatuh ke tanah. Jantung Damar seperti berhenti berdetak sekarang. Dewa Mabuk meronta dan menatap sepatah sword yang ada di sampingnya berguling ke samping. Dewa Mabuk sepertinya ingin bangkit lagi dan menggenggam pedangnya, tetapi jelas dia terluka sangat parah dan tidak memiliki kekuatan untuk memegang pedangnya. Dewa Mabuk adalah orang yang benar-benar sangat kuat. Damar selalu menganggapnya sebagai panutan dan tujuannya dalam meningkatkan diri. Damar berpikir bahwa jika dia sudah mencapai tingkat seperti Dewa Mabuk, mungkin dia bisa bersaing dengan Sun, tetapi sekarang dia telah kalah. Pertempuran antara kedua belah pihak berhenti sebentar saat Dewa Mabuk jatuh dari udara. Damar melihat dengan jelas bahwa tubuh Dewa Mabuk perlahan menjadi tua karena terluka dan terkorosi oleh dao pembunuh Sun. Rambutnya memutih dalam sekejap, vitalitasnya terus-menerus menurun. Ketika Damar melihat ke arah Dewa Mabuk yang terbaring di tanah juga mengarahkan pandangannya ke sisi Damar. Bibirnya sedikit gemetar seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia membuat suara kecil, "Pergi." Generasi pertama dan orang nomor satu di langit berbintang tampaknya akan mati di tempat ini. Hati, Damar benar-benar merasakan sensasi kesemutan yang tajam. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini. Terakhir kali dia merasakan hal ini adalah ketika Ghost menyerang sejumlah besar Night Watcher hingga banyak korban yang jatuh dalam pertempuran. Pergi. Dewa Mabuk masih menatap Damar dengan sepasang mata yang sudah sayu. Ada keputusasaan di matanya serta ada hadapan tertentu yang tersirat. Arlo, jika kamu tidak bisa pergi dari sini, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Kamu dan semua yang datang ke sini harus mati hari ini. Semuanya harus mati. Pada saat ini suara Sun terdengar dari atas. Kabut hitam perlahan menekan kembali setelah Sun mengatakan hal itu. Mata Sun tertuju ke bawah. Mengapa kamu mengkhianatiku dan menjadi musuhku? Kita dulu adalah teman baik. Kamu dan aku sudah melewati banyak hal bersama. Kamu sudah pernah melihat dunia seperti itu. Mengapa kamu tidak percaya pada semua yang aku lakukan? Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikan Eternal Planet. Ujarnya, aku ingin membunuh Smiley dan Satli. Mengapa kamu harus menghentikan langkahku? Kamu tahu Matli mati karena mereka. Mengapa? Mengapa? Sun meraung dengan emosi yang benar-benar di luar kendali. Tigreal yang menyaksikan adegan ini dari kejauhan mengerutkan alisnya dalam-dalam. Pada saat ini, sesosok tubuh mendarat dengan cepat di samping Arlo. Bintang Fajar memegang tongkatnya dan memandang Arlo dengan seringai di wajahnya. Pak Tua, sudah tidak tahan lagi. Dewa Mabuk tampaknya telah banyak kehilangan tenaga pada saat ini. Dia memandang Bintang Fajar dan berkata, "Bintang, kamu bukan lawannya. Dia benar-benar sudah berada di tingkat peak Immortal Undying Flame. Aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap tidak bisa melawannya. Anak itu adalah pilihanmu. Apa kamu mempercayainya sepenuhnya?" Tanya pria tua itu. Dewa Mabuk itu terbaring di tanah, kulitnya perlahan mengering, tetapi dia tetap melanjutkan ucapannya. Dia adalah keturunan Kaisar Vas. Aku sangat mempercayai Kaisar Vas. Selama beberapa waktu ini, aku sangat mengenali filosofi pemikirannya. Itu dia. Kalau begitu aku ingin kamu meluangkan waktu untuknya. Ucap tetua Bintang Fajar. Arlo menatap Bintang Fajar dengan penuh harapan. Cepat bawa Damar pergi. Sun benar-benar sudah berada di luar kendali sekarang. Dia sudah memiliki kepribadian ganda.
Mereka mungkin benar-benar akan mati di sini jika terus bertahan di tempat ini. Hei, kamu tidak punya cara untuk menghentikannya, tetapi aku punya. Aku sudah bilang, aku bisa meluangkan waktu untuk Damar, ucap Bintang Fajar. Kamu, sudah tidak mau hidup lagi. Pandangan Dewa Mabuk mulai menyusut. Aku sudah hidup cukup lama. Aku bahkan tidak tahu apa arti hidupku. Apa aku hidup untuk mewarisi warisan Kaisar Gesa dan membangun negara yang ideal? Bukankah Damar sedang melakukannya sekarang? Oleh karena itu, aku juga ingin membuat beberapa pengorbanan dan mempertaruhkan dia untuk masa depan, ucap Bintang Fajar. Setelah selesai bicara, dia menatap Damar dan menemukan bahwa Damar telah menyingkirkan pedang naga Azure miliknya dan memegang Dragon Sword di tangan kanannya. Hei, jangan biarkan kami mati sia-sia, gumam Bintang Fajar. Selama percakapan, dia menyalakan Astrolab dengan satu tangannya. Pada saat yang sama, Qi terus-menerus meningkat. Kabut abu-abu yang berisi kemampuan misterius menyebar ke sekeliling. Bintang, apa yang kamu lakukan? Wajah Balwin sedikit berubah ketika melihat apa yang dilakukan Bintang Fajar. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengirimkan beberapa berkat kepada beberapa bajingan ini, jawab Bintang Fajar sembari tersenyum. Tigreal, aku tahu bahwa kamu bisa menghentikan Sun. Sekarang pilihannya adalah kamu menghentikannya atau aku akan membuatnya tidur selama beberapa tahun lagi, ucap Bintang Fajar dengan mata yang dingin. Sun, pada saat yang sama raungan tiba-tiba bergema. Awas. Pada saat ini, Sun tiba-tiba menyadari bahwa ada sesosok yang melintas, menghadap kabut hitam dan bergegas menuju ke arah Sun yang ada di atas langit. Orang ini adalah Damar. Damar masih dalam keadaan sekarat. Tidak ada yang mengira bahwa pada saat ini, Damar akan mengambil inisiatif untuk menyerang Sun. Seiring dengan tindakan yang dilakukan oleh Damar, di sisi lain ada Lilia yang menggertakkan giginya. Dia mundur dengan cepat dan pada saat yang sama ada aliran Qi yang keluar membawa vitalitas yang agung, kemudian mengalirkannya ke tubuh Dewa Mabuk. Damar, dia tidak ingin melihat Dewa Mabuk mati. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Arlo adalah menemukan cara untuk menghentikan Sun. Damar tahu bahwa harapannya sangat kecil, tetapi dia masih ingin mencobanya. Serah terima hari ini sudah jelas merupakan masalah Night Watcher. Dewa Mabuk bisa saja tidak berpartisipasi di dalamnya, tetapi dia tetap datang untuk Damar, jadi tidak peduli bagaimanapun juga Damar tidak ingin dia mati. Damar tidak ingin menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Pada saat ini Damar memilih Dragon Sword sebagai senjatanya. Meskipun dia tidak menyadarinya secara langsung, tetapi Damar bisa merasakan bahwa Dragon Sword adalah takdirnya dan dia harus lebih mengenalnya. Ketika dia mengeluarkan Dragon Sword, semua emosi tampak tepat pada tempatnya. Qi yang tebal, mendominasi, dan kuat perlahan bangkit dari tubuh Damar seolah-olah semua ini mengalir dari naluri. Pada saat ini, Damar berhasil menyadarkan dirinya sendiri dengan pencerahan. Meskipun dia baru saja mendapatkan pencerahan dan tidak sekuat teknik pedang dan aura pembunuh, tetapi Damar masih memilih untuk menggunakan Dragon Sword. Qi di tubuh Damar terus meningkat dengan cepat. Dia membungkuk dan menghunus pedangnya. Pada saat berikutnya, dia bergegas melawan kabut kematian Sun. Dragon Sword ditarik keluar inci demi inci, menyatukan Qi diri, Qi pedang, aura energi, dan energi pedang, kemudian mulai meledak. Gerakan terkuat Damar mengayun bersama tebasan pedang. Bersambung, 1243. Damar bahkan tidak tahu apakah pedang yang sedang dia gunakan pada saat ini dapat menorehkan sedikit luka pada Sun atau tidak. Pedang yang sedang digunakan Damar adalah pedang yang terkuat. Namun, pada saat ini Damar hanya berharap pedangnya dapat menyebabkan luka parah pada Sun. Hanya dengan demikian, Dewa Mabuk dapat diselamatkan. Damar tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Bintang Fajar. Pada saat ini, Damar hanya menggantungkan semua harapannya pada pedang ini. Lilia dan Damar sama-sama memiliki niat hati yang baik. Bahkan ketika Lilia melihat Damar berteriak saja, dia sudah tahu apa yang dipikirkan Damar. Melihat Damar bergegas untuk menghadapi Sun, Lilia tidak terkejut sedikitpun. Faktanya, bahkan sebelum kejadian saat ini, tidak peduli kapanpun dan dimanapun Damar menghadapi musuh, orang yang dihadapi Damar selalu adalah yang paling kuat. Ketika Damar bersama Lilia dan yang lainnya, Damar selalu membawa tanggung jawab terberat di pundaknya. Seperti yang selalu dikatakan Damar, jika kamu ingin membunuh teman yang sudah memiliki hubungan baik dengan dia,
kamu harus melewati tubuh Damar terlebih dahulu. Dewa Mabuk tidak tahu apa yang akan Damar hadapi selanjutnya. Tapi, masalah yang ada di depan mata saat ini adalah Sun terlalu kuat. Mungkin pukulan terkuat Damar bukanlah tandingan bagi Sun. Mungkin, hari ini perjalanan mereka akan berakhir di sini dan Damar akan mati di tempat ini. Tapi, mau bagaimana lagi, Lilia sudah membuat rencana dan akan selalu bersama Damar. Termasuk di dalam kematian sekalipun. Lilia tahu apa yang dipikirkan Damar. Jadi ketika Damar mulai berteriak, dia langsung menyuntikkan kekuatan vitalitas ke tubuh Dewa Mabuk. Lilia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan kondisi fisik Dewa Mabuk. Saat Dewa Mabuk melihat Damar bertindak, seluruh tubuhnya tercengang. Tidak lama kemudian, ada sedikit keputusasaan di wajahnya. Dewa Mabuk tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Damar tidak mendengarkannya dan bahkan tidak mencoba untuk melarikan diri sejauh-jauhnya. Sebaliknya, dia memilih untuk mendekati dan melawan Sun. Kamu dan aku adalah manusia biasa yang bisa mati. Pada saat ini, sebuah suara ringan terdengar. Di kejauhan terlihat Wendy menghunus pedang yang melambangkan Human. Energi Qi melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Sun. Pada saat ini, Wendy tampaknya telah menebak pikiran Damar. Jadi, dia memilih untuk membantu Damar. Tetapi, di saat berikutnya, dia tertegun. Wendy menemukan bahwa pada saat dia mengayunkan pedang dan energi Qi menyelimuti Sun, serangan Human yang gagal sebelumnya tampaknya juga tidak berpengaruh sedikit pun pada Sun. Pada saat ini, Damar sudah sampai di depan Sun. Kedua pasang mata yang haus darah itu saling memandang. Matilah kamu, raung Damar. Pada saat ini, Damar melihat mulut Sun terangkat sedikit. Sun tersenyum tapi ada sedikit rasa jijik di senyumnya. Tulang naga yang sama, kamu dan Kaisar Vas, perbedaan sebenarnya hanya kamu sedikit lebih buruk. Kata Sun dengan tenang. Pada saat yang sama, Sun mengangkat pedang Raja Hades. Niat membunuh yang mengerikan terlihat jelas di tatapan Sun. Kemudian, Sun dengan tenang berkata, aku seharusnya tidak membiarkan kamu tumbuh lagi. Matilah. Segera setelah itu, pedang Raja Hades bergerak dan kekuatan kematian yang menakutkan dirasakan dalam sekejap. Kekuatan kematian yang mengerikan itu langsung bergerak menuju Damar. Sudut mulut Sun terangkat sedikit, teknik pedang Raja Hades, gerakan ke-9. Suara itu berhenti terdengar dan pedang diayunkan turun. Pada saat berikutnya, kedua pedang itu bertabrakan. Tang, tang, di karakteristik udara, magma, angin kencang, dan kilat melintas. 7 macam karakteristik dari tubuh Damar, semuanya digunakan pada saat ini. Tebasan pedang Damar naik dengan cepat dan kembali dengan cepat. Ketika kedua pedang bertabrakan, Damar merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang dari tubuh Sun. Damar merasa bahwa, itu tampaknya merupakan perbedaan yang besar pada tingkat kekuatannya saat ini. Dalam hidup ini, Damar sudah melakukan banyak lompatan tak terhitung menuju tingkat yang sangat tidak mungkin. Damar mulai dari tingkat puncak hingga tingkat dewa. Damar bahkan menyelesaikannya sambil menghadapi seseorang yang berada di tingkat dewa. Tapi kali ini, Damar benar-benar punya firasat. Firasatnya kali ini adalah dia akan melakukan sesuatu yang benar-benar tidak mungkin tercapai. Damar memulai gerakan untuk membuka jurus lonjakan kematian dan berusaha memahami dao pedang. Damar akan menggunakan pedang terkuatnya untuk menebas. Tapi, itu masih tidak cukup. Bahkan jauh dari cukup. Perbedaan kekuatan antara Damar dan Sun benar-benar tidak dapat dikatakan dengan kata-kata lagi. Sun sudah ada sejak zaman abadi Eternal Planet. Bahkan dia dapat bersaing dengan keberadaan manusia pertama dalam sejarah. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tapi, kekuatannya benar-benar menakutkan bahkan sampai membuat orang-orang gemetar. Di sisi lain, dao pedang dari Damar juga baru saja diperoleh ketika dia mendapatkan pencerahan. Kesenjangan antara Damar dan Sun terlalu besar. Ketika momen tabrakan kedua pedang itu terjadi, Damar merasakan kekuatan yang sangat horor menyelimuti dirinya. Dalam sekejap seluruh tubuhnya langsung terlempar ke belakang dan terbanting keras ke tanah. Wus, wus, sebuah lubang besar muncul di tanah pada saat ini. Di tengah lubang, tubuh Damar hampir terkoyak. Berbagai luka halus muncul di tubuh Damar. Seluruh tangan kanannya berlumuran darah dan dagingnya koyak. Dagingnya berbalut darah sehingga tidak dapat dibedakan dengan jelas lagi. Damar, Damar, hati-hati. Teriakan seru dari berbagai orang bergema pada saat ini.
Melihat pemandangan ini, sudut mata Thalia langsung menjadi basah. Penampilan Damar terlihat cukup tragis dan mengenaskan. Ekspresi tenang di wajah Wendy juga menghilang seketika. Dia mencondongkan tubuh ke arah Damar dengan sangat cepat. Pada saat ini, ada orang dari antara 10 kuil neraka Yama yang mencegah dia. Orang yang berkelahi dengannya berhenti di depannya dan berkata, "Lawanmu adalah aku." Mata Wendy menjadi sangat dingin. Wendy berbalik perlahan. Tangannya langsung menyentuh Death Sword yang belum pernah dia tarik sebelumnya. Ini ada pedang yang mewakili Sky. Jurus, lonjakan kematian, kata Wendy pelan. Mati, kita akan mati bersama hari ini. Thalia juga meraung dan nyala api Phoenix meledak seketika. Thalia memandang orang di depannya dan meraung, tidak ada jalan keluar untuk perang kali ini. Jurus lonjakan kematian. Berbeda dengan kemarahan dari kedua orang ini, Lilia di bawah melihat penampilan Damar tanpa bergerak. Pada saat ini, jantungnya seolah berhenti berdetak dengan Damar. Wajahnya juga tanpa ekspresi. Lilia hanya berkata dengan tenang, "Jurus lonjakan kematian." Saat ini, 4 orang dari Night Watcher Bumi memulai jurus lonjakan kematian secara bersamaan. Di sisi lain, Winston sedang terbaring di tanah. Dia baru berusia beberapa tahun tapi memiliki IQ yang sangat tinggi. Melihat Damar terlihat seperti ini, Winston mulai menangis dengan histeris. Winston menangis sambil berbaring dan merangkak. Dia pun bergegas menuju salah satu orang yang berasal dari Hades Palace. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang memilih untuk mundur. Mereka semua memilih untuk terus bertarung meskipun sudah putus asa. Dengan dibukanya jurus lonjakan kematian dari Lilia, karakteristiknya juga mulai menguat. Lilia mengeluarkan energi Chi yang mengalir ke tubuh setiap orang. Dewa Mabuk benar-benar tidak tahu harus melakukan apa pada saat ini dan diam membeku. Dia berusaha duduk dengan perlahan sambil memegang sepatah sword di satu tangan. Melihat Damar di kejauhan, dia tersenyum kecut, dasar anak ini. Jika ini terus berlanjut, 8 kekuatan utama akan sangat merindukannya. Ini tidak mungkin. Setelah mereka melihat dia terluka, mereka semua memilih untuk bertarung lebih keras lagi. Meskipun anak ini tidak terlalu berumur, tapi sekarang, dia telah membuat darah orang tua ini mendidih. Tetua Bintang Fajar berkata, "Kamu masih bisa menggunakan sedikit usaha kali ini." Aku tidak tahu, mungkin itu bisa menahan Sun untuk beberapa saat. Dewa Mabuk menggertakkan giginya dan berkata, "Aku hanya bisa menyerang 3 kali, itu adalah batasnya." "Berapa banyak yang sudah kamu bunuh hari ini?" Tetua Bintang Fajar menjilat bibirnya dan berkata, "Aku akan membunuh Tigreal hari ini." Setelah berbicara, Dewa Mabuk tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke samping di mana tubuh Tigreal berada. Ketika Bintang Fajar dari Eternal Planet ini mengalihkan pandangannya, seluruh tubuh Tigreal mulai menjadi dingin dan dia merasakan kecemasan yang luar biasa. Di sisi lain, pasangan Smiley dan Satli, wajah mereka mulai berkilat dengan warna kusut. Mereka tidak bertarung seperti orang lain. Tapi, mereka pun tidak memilih untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Damar terbaring di tanah pada saat ini. Ketika kekuatan vitalitas Lilia disuntikkan ke tubuhnya, Damar merasakan kesadarannya kembali ke tubuhnya saat ini. Di bawah serangan dari pedang Raja Hades, Damar bahkan kehilangan kesadaran. Pada saat ini, kesadaran Damar sudah kembali. Sejauh yang dia bisa lihat, semua orang berjuang dengan putus asa pada saat ini. Damar menoleh dan menatap Lilia di kejauhan, Lilia juga menatapnya. Kemudian wajah cantik Lilia muncul di pandangannya. Pada saat ini, senyum terungkap di muka Lilia. Di bawah pertempuran seperti ini, senyum ini cukup membawa kehangatan. Bahkan Damar punya sebuah perasaan. Jika dia meninggal begitu saja, Damar juga tidak akan memiliki penyesalan dalam hidup ini. Jika dia benar-benar ingin mengatakan ada sebuah penyesalan, itu adalah dia tidak bisa lagi menemani orang tuanya lagi. Tigreal, Balwin, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat satu demi satu dari pihak Damar mulai berjuang sekuat tenaga meskipun putus asa, mereka mulai menjadi panik. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertinggal di 10 kuil neraka Yama setelah pertempuran ini. Mereka bahkan tidak tahu, jika Sun benar-benar dihentikan oleh Dewa Mabuk lagi, Tetua Bintang Fajar, Smiley, Satli, dan orang-orang seperti mereka ini benar-benar harus berjuang untuk hidup mereka sendiri. Pada saat ini, apakah pihak Hades Palace masih dapat bertahan hidup? Boom! Saat pertempuran semakin sengit, di atas langit, tiba-tiba sebuah pesawat mulai turun.
Tidak lama kemudian, pintu dari pesawat itu tiba-tiba terbuka. Sekitar 10 sosok yang tak terlihat siapa turun dari pesawat tersebut. Bersambung, 1244. Damar membuka matanya dan dia mendongak. Kekuatan vitalitas dari Lilia secara perlahan memperbaiki tubuhnya sedikit demi sedikit. Di sisi lain, kekuatan kematian dari Sun juga terus menghancurkan tubuhnya. Jadi, untuk sementara waktu, Damar tidak bisa pulih. Pada saat ini, hampir tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak kesakitan. Damar mengerutkan kening ketika dia melihat orang-orang yang jatuh di udara. Dia mengenali sebagian besar dari mereka. Tentu saja, ada 2 atau 3 orang yang dia tidak tahu. Sosok yang pertama jatuh di tepi danau. Saat ini, danau yang dikenal dengan Toba kuno itu sudah tidak bisa lagi disebut danau karena Damar dan pertempuran ini telah menghancurkan banyak daerah di sekitarnya. Tidak lama orang kedua pun turun. Orang itu mengenakan jubah yang indah dengan mahkota Phoenix di kepalanya, dan sepasang mata yang sepertinya memiliki segala keindahan di dunia ini. Orang itu adalah Permaisuri. Di belakangnya, semua orang dari danau tak berujung ada di sana. Ada juga pendekar tua, para pemimpin dari 8 kekuatan utama kecuali kekuatan purba, suku Hades, dan kekuatan darah, semuanya ada di sana pada saat ini. Selain itu, ada 2 atau 3 orang yang tidak dikenali oleh Damar. Mereka bertiga adalah 2 pria dan 1 wanita. 3 orang ini jelas juga merupakan orang-orang kebanggaan dari kekuatan Riemo. Damar menatap Permaisuri. Dia tidak tahu mengapa Permaisuri tiba-tiba muncul saat ini. Apakah dia berniat memetik buah kemenangan dari hasil pertarungan ini? Dengan kelicikan dan kecerdikan Permaisuri, jika dia bukan sedang berusaha memetik buah kemenangan dari hasil pertarungan ini, dia pasti tidak akan muncul saat ini. Saat ini, Damar dan yang lainnya sudah siap mati dan berusaha dengan mati-matian. Arlo dan tetua bintang Fajar semuanya juga sudah siap mati. Damar dan yang lainnya kemungkinan besar akan dihancurkan oleh kelompok Hades Palace di tempat ini sekarang juga. Di sisi lain, kondisi dari 10 kuil neraka Yama dan Hades Palace juga tidak baik. Wendy dan yang lainnya bertarung sampai mati, mereka kemungkinan besar juga akan sangat menderita. Permaisuri ingin menjadi pengambil keuntungan dan memetik buah kemenangan dari hasil pertarungan ini. Jika benar demikian, maka wajar jika dia muncul saat itu. Tapi, Permaisuri muncul di tempat ini ketika Damar dan yang lainnya mulai berusaha dengan mati-matian. Setelah mendarat, dia melihat Damar yang terbaring di tanah tidak bergerak. Kemudian, dia juga menatap Arlo yang berlumuran darah pada saat ini. Akhirnya, Permaisuri mengangkat kepalanya dan menatap Sun yang memancarkan aura menakutkan di seluruh udara. Arthur, mata Sun langsung tertuju pada tubuh Arthur. Matanya yang merah karena darah menatap Arthur dan berkata, "Kamu berani mengkhianatiku. Rajaku, aku berada di bawah kendali mereka. Aku tidak bisa melakukan apa-apa karena itu." Seluruh tubuh Arthur mulai gemetar ketika mendengar kata-kata Sun. Ini adalah semacam ketakutan yang berasal dari jiwa. Karena kamu sudah di sini, maka kalian semua harus mati. Kalian semua akan mati di tempat ini. Aku akan memerintah Eternal Planet lagi dan menaklukkan langit berbintang lagi. Pada saat itu, seluruh alam semesta akan menjadi taman belakang milikku. Sun tertawa dengan liar. Hentikan peperangan ini sekarang juga. Tiba-tiba, Permaisuri berkata dengan tenang, "Jika kamu terus berjuang, kekuatan Riemo juga akan bergabung di medan perang. Kami bersama dengan Night Watcher akan bertarung denganmu." "Shinji," Sun berkata dengan nada menghina, "kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Kebetulan kamu semua ada di sini. Aku akan membunuhmu. Semuanya. Aku adalah raja dunia ini, dan kamu tidak layak. Kalian benar-benar membuatku sangat kecewa. Aku telah memberi kalian semua waktu ribuan tahun dan kalian itu masih seperti sampah. Kalau begitu, baiklah. Semua keluhan saat itu, aku akan menyelesaikannya denganmu saat ini juga." Saat Sun berkata, dia menyeringai dan berkata, "Bunuh. Bunuh. Bunuh. Guru, maaf, aku sudah mengganggumu." Kali ini Shinji berkata kepada seorang wanita tua di belakangnya. Wanita tua itu mengangguk. Dia lalu berbalik untuk melihat Dewa Mabuk dan berkata, "Berapa banyak dari kondisi kalian yang telah pulih? Apakah kalian masih bisa bergerak?" Dewa Mabuk mencibir dan berkata dengan tenang, "Meski aku sudah berada dalam kondisi seperti ini, aku masih lebih baik daripada kamu. Aku pikir kamu sudah mati. Waktu kita tidak banyak,
aku telah diam untuk waktu yang lama. Wanita tua itu menghela nafas. Permaisuri memandang Balwin dan Tigreal. Kemudian, dia berkata, Tigreal, aku tahu kamu punya cara untuk menenangkan Sun. Aku juga tahu kita tidak bisa mengalahkan Sun, tapi tidak apa-apa. Untuk melawannya sangat tergantung pada jumlah orang yang kita miliki. Aku meminta pertanggungjawaban kuil neraka Yama kamu, semua harus dilunasi di tempat ini hari ini juga. Ancam Permaisuri. Pupil Tigreal sedikit menyusut. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, aku masih meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu, seorang wanita yang bukan apa-apa, akan memiliki penglihatan sebesar itu dari kondisi ini. Semua harus mati, semua harus mati. Pada saat ini, perubahan suasana hati semakin besar di tubuh Sun. Seluruh dirinya secara bertahap jatuh ke dalam fase kegilaan. Tigreal mengerutkan kening dan dia melangkah maju ke sisi Sun. Pada saat yang sama, bibirnya bergerak sedikit dan berkata, kembalilah. Gelombang energi Chi terpancar dari tubuh Tigreal dan menyelimuti lingkungan di sekitar Sun. Alis Sun sedikit berkerut dan seluruh ekspresinya bergerak. Kemudian, kabut merah dan kabut hitam dari segala arah di sekelilingnya mulai menyatu. Tigreal memandang Damar yang terbaring di tanah dan Sun yang setengah berlutut di tanah. Pada saat ini, Tigreal dan Balwin juga mendekati Sun dan mengatakan sesuatu di sampingnya. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di wajah Sun. Rambut panjang Sun terbang ke sana kemari, menjadi berantakan karena pertempuran. Selain itu, Sun kehilangan kendali dan menjadi seperti orang gila. Ada dua penampilan yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, dia terlihat sangat tenang sama seperti kondisi di awal sebelum bertarung. Akhirnya, tatapan Sun jatuh pada Permaisuri. Dengan sedikit ketertarikan di matanya, Sun berkata, menarik, aku sudah meremehkanmu. Pergi sekarang. Permaisuri berkata, kamu dan aku tahu itu. Sekarang semua orang di sini juga tidak ingin menghancurkan diri mereka sampai akhir. Di bawah, Damar bisa mendengar semua yang mereka katakan dengan jelas. Permaisuri, datang dan membiarkan orang-orang dari Hades Palace pergi. Apa maksud kedatangan Permaisuri? Apa dugaan Damar salah? Sun menatap Permaisuri dalam-dalam dan berkata, waktumu tidak banyak lagi. Nikmati kesempatan untuk memerintah ini. Mulai sekarang, kalian semua akan mati satu demi satu. Di sisi lain, mereka yang mengkhianatiku akan mati juga. Setelah berbicara, Sun berkata dengan tenang, ayo kita pergi. Semua orang dari pihak Sun, kecuali Azur yang sudah mati, berdiri di belakang Sun. Balwin menatap Nina yang bersembunyi di kejauhan lalu menghela nafas. Di tubuh Sun, kabut merah dan kabut hitam menyebar dan menutupi orang-orang dari Hades Palace. Setelah itu, mereka mulai menjauh dari Toba kuno. Orang-orang dari kekuatan Riemo juga tidak mengejar orang-orang Hades Palace. Di sisi lain, Wendy dan yang lainnya juga tidak mengejar orang-orang Hades Palace. Hal pertama yang mereka lakukan adalah segera menghampiri Damar. Energi Chi dari Lilia pun bergegas menuju Damar tanpa ditahan sedikit pun. Lilia tidak peduli pada dirinya lagi. Vitalitas yang kuat itu menghilangkan kekuatan kematian dari Sun dan pada saat yang sama menyembuhkan tubuh Damar. Permaisuri juga perlahan pergi ke sisi Damar. Dia menatap Damar dengan senyum di mulutnya dan berkata, situasimu sepertinya tidak terlalu baik. Mengapa kamu di sini untuk menyelamatkanku? Kata Damar dengan tenang. Menyelamatkanmu? Permaisuri terkekeh. Setelah aku menerima berita itu, aku membawa orang-orang dan terus memperhatikan situasi dari kejauhan. Aku tidak peduli apakah kamu mati atau tidak. Namun, ketika kamu terluka parah, semua orang termasuk Yani memilih untuk berjuang lebih keras lagi. Yang bisa melawan karakteristik unik, hanya karakteristik unik saja. Permaisuri menghela nafas dan berkata, Sun, terlalu kuat, aku mungkin bisa menyelesaikan semua ahli bela diri dari kuil neraka Yama dan Hades Palace. Namun, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa ketika melawan Sun. Kalau beberapa orang dengan karakteristik unik mati di tempat ini, lalu, setelah kamu mati, Sun perlahan-lahan akan menandingi kekuatan Riemo, maka kami tidak akan bisa membunuhnya. Jadi, dia hanya membutuhkan waktu lebih banyak dan perlahan-lahan menghancurkan kami semua. Kami pada akhirnya akan hancur. Ekspresi Permaisuri sangat tenang ketika dia mengatakan ini semua. Kalau begitu, kenapa kamu menyuruh Dino untuk pergi ke gurun dan membunuhku?
Damar menatap Permaisuri. Damar menyadari bahwa dia tidak bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh wanita ini sama sekali. Mungkin hanya Permaisuri sendiri yang tahu apa yang dia pikirkan. Aku bilang, hanya karakteristik unik yang bisa menangani karakteristik unik. Permaisuri dengan tenang berkata, awalnya aku ingin membunuhmu karena kamu dan Hades Palace ingin melawanku bersama-sama. Alasan aku melakukan ini sekarang juga karena orang-orang yang memiliki karakteristik unik, semuanya ada di tempat ini. Mereka akan melakukan yang terbaik untukmu, jika mereka mati di sini juga. Bukankah kekuatan Riemo memiliki seseorang yang bisa mengambil karakteristik? Kata Damar, dia, karakteristiknya sedang dikendalikan. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, ditambah lagi, dia juga orang di bawahku. Dia tidak bisa menempuh teknik bela diri yang tak terkalahkan. Dia tidak akan bisa menjadi lawan Sun. Jadi, menurutmu menyelamatkan kami sama dengan menyelamatkan dirimu sendiri? Tanya Damar. Kamu bisa mengerti itu, kan? Tentu saja. Pada titik ini, Permaisuri menoleh dan memandang Dewa Mabuk kemudian berkata, kalian bisa anggap ini sebagai bentuk uluran tanganku. Bersambung.